Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noel, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2024 dari Universitas Brawijaya. Di kesempatan kali ini, saya mau sedikit menjelaskan tentang artikel ilmiah yang berjudul Peran Algoritma Media Sosial dalam membentuk preferensi politik Gen Z dari artikel ilmiah yang sebelumnya telah saya buat. Oke, mungkin langsung ke slide pertama. Baik, jadi kan perkembangan teknologi yang sangat pesat tentu aja mengubah cara Gen Z mengakses dan memproses informasi politik yang mereka dapatkan. Nah, mereka bahkan lebih banyak menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi politik dibandingkan menggunakan media konvensional. Tapi di media sosial itu ada yang namanya algoritma, dan algoritma ini bersifat tidak netral. Jadi di media sosial TikTok, Twitter, dan Instagram itu semuanya itu ada namanya algoritma, dan algoritma ini tuh tidak bersifat netral. Algoritma ini tuh menyajikan konten berdasarkan interaksi yang dilakukan oleh pengguna. Jadi menciptakan adanya filter bubble yang mempersempit keberagaman informasi. Konten politik yang dikonsumsi Gen Z itu cenderung lebih singkat tapi emosional. Jadi opini publik eh, itu cuma kebentuk tapi sebenarnya nggak ada isinya. Justru lebih beresiko memperkuat bias yang udah ada. Nah, penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis bagaimana algoritma ini mempengaruhi pola konsumsi politik Gen Z dan sejauh mana personalisasi informasi mereka, informasi tadi itu berdampak pada preferensi politik mereka, dan tentu saja apa implikasinya terhadap demokrasi digital di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Di rumusan masalah ini ada 2 poin. Untuk poin yang pertama itu bagaimana algoritma media sosial mempengaruhi pembentukan preferensi politik Gen Z di Indonesia, dan yang kedua sejauh mana personalisasi konten oleh algoritma media sosial membentuk opini dan pilihan politik Gen Z di era digital. Kemudian ada tujuan, ada 2 poin juga. Untuk poin yang pertama itu menganalisis bagaimana algoritma memengaruhi pola konsumsi politik Gen Z, dan yang kedua sejauh mana personalisasi informasi berdampak pada preferensi politik Gen Z. Untuk manfaat, ini ada 2 manfaat. Yang pertama ada manfaat teoritis dan kedua ada manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian komunikasi politik dan media digital, khususnya dalam memahami peran algoritma media sosial dalam membentuk perilaku politik generasi muda. Selain itu, temuan dari studi ini juga dapat memperkaya teori tentang konstruksi realitas melalui media digital, serta memperdalam analisis kritis terhadap efek personalisasi informasi dalam masyarakat digital. Untuk manfaat praktis, di sini ada penelitian ini dapat menjadi preferensi bagi pendidik dan penggiat literasi dalam merancang strategi edukasi politik yang lebih efektif untuk Gen Z. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat membantu platform media sosial, aktivis, dan partai politik memahami dampak algoritma terhadap pembentukan opini publik, sehingga dapat mendorong penyajian konten yang lebih seimbang dan informatif. Kemudian di sini ada penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat topik yang sama. Ada penelitian oleh Booker T tahun 2018 yang berjudul If Then Algorithmic Power and Politics. Kemudian ada Hobbs R tahun 2010 Digital and Media Literacy, A Plan of Action. Kemudian ada Paris E 2011 The Filter Bubble, What the Internet is Hiding from You. Kemudian untuk kata kunci ada algoritma, Gen Z, filter bubble, echo chamber, dan literasi digital. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke bagian metode penelitian. Untuk jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu adalah pengumpulan data sesuai dengan latar alamiah untuk menganalisis fenomena yang terjadi, di mana peneliti merupakan alat utama dalam sebuah penelitian tersebut. Untuk sumber data penelitian ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer, saya menggunakan hasil wawancara saya yang mendalam dengan 10 responden Gen Z usia 18-23 tahun yang aktif menggunakan media sosial, terutama TikTok, Instagram, dan X. Isi wawancara berupa pengalaman, pandangan, dan kesadaran mereka terhadap algoritma media sosial dan dampaknya pada preferensi politik. Kemudian untuk data sekunder, saya menggunakan buku dan jurnal seperti itu saya input tadi, jurnal-jurnal terdahulu. Kemudian saya menggunakan riset langsung melalui platform media sosial, terutama X, TikTok, dan Instagram.
dan informasi umum tentang algoritma media sosial, Gen Z, dan literasi digital. Kemudian untuk data utama yang saya gunakan adalah riset langsung melalui platform media sosial terutama X atau Twitter dan TikTok. Karena menurut saya dua platform media sosial tersebut merupakan dua platform media sosial yang cukup gentar dalam pembahasan politik. Jadi saya menggunakan dua platform media sosial tersebut sebagai sumber utama. Baik, selanjutnya kita masuk dalam hasil dan pembahasan. Untuk poin pertama ini adalah temuan utama, yaitu satu, sebagian besar Gen Z mendapatkan informasi politik pertama kali dari media sosial, bukan media konvensional, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada platform yang dominan itu TikTok dan Instagram sebagai konten visual yang singkat, ya kata kunci ada di singkat. Dan X atau Twitter itu dianggap sebagai ruang diskusi terbuka, tetapi dianggap lebih toksik. Baik, kemudian selanjutnya ada efek algoritma dan kesadaran pengguna. Untuk poin pertama itu efek algoritma pada konten politik. Yang pertama itu ada personalisasi konten. Setelah pengguna melakukan interaksi berupa like, share, dan komen, algoritma memprioritaskan konten serupa. Jadi contoh, jika pengguna menyukai konten politik A, platform akan terus menampilkan konten sejenis gitu. Kemudian ada pembentukan persepsi. Paparan berulang membuat pengguna cenderung menguatkan keyakinan yang sudah ada, yaitu namanya confirmation bias. Beberapa responden mengaku merasa lebih terpengaruh karena terus-menerus melihat narasi yang sama. Kemudian ada efek ruang gema atau echo chamber. Pengguna jarang terpapar sudut pandang berbeda, sehingga diskusi politik terpolarisasi. Konten oposisi alternatif sulit muncul di feed kecuali dicari secara aktif. Jadi intinya tuh gini, kalau misalkan kalian algoritma kalian tuh udah fokus pada politisi A. Nah, konten-konten yang muncul di media sosial kalian itu akan politisi A terus. Lawan dari si politisi A ini nggak akan muncul kecuali kalau misalkan kalian cari secara langsung gitu. Itu namanya echo chamber. Kemudian untuk poin kedua ada kesadaran terbatas pengguna. Itu yang pertama ada ini pemahaman tentang algoritma. Mayoritas responden tidak tahu bagaimana algoritma bekerja, tetapi menyadari bahwa semakin lama menggunakan platform, semakin dalam mereka terpapar konten serupa. Beberapa menyebutnya seperti terjebak dalam loop tanpa tahu penyebabnya. Kemudian untuk poin yang kedua ada ketergantungan pada platform. Karena informasi datang secara pasif, Gen Z jarang mencari sumber di luar media sosial. Beberapa responden baru menyadari bias informasi setelah berdiskusi dengan orang lain. Baik, kemudian untuk poin yang ketiga itu ada dampak yang tidak disadari. Pembentukan opini secara tidak langsung. Algoritma itu tidak hanya memfilter tetapi juga membentuk preferensi politik pengguna. Contoh, seseorang yang awalnya netral bisa condong ke satu sisi karena paparan konten dominan. Kemudian yang kedua ada resiko manipulasi informasi. Jika tidak kritis, pengguna bisa terbawa narasi sepihak tanpa verifikasi. Hoax dan misinformasi juga lebih mudah menyebar karena algoritma mengutamakan engagement bukan akurasi. Baik, di sini saya memberikan salah satu contoh pembentukan opini secara tidak langsung. Nah, kalau teman-teman ingat pada zaman-zamannya Pilpres 2024 itu ada sebuah tren, bisa dibilang tren di mana pengguna-pengguna TikTok ini banyak yang membuat video sedang menangisi salah satu paslon Pilpres pada saat itu. Nah, pembuatan konten menangisi salah satu paslon ini kan membentuk opini publik kan, seakan-akan paslon tersebut merasa ditindas dan paling ditindas. Postingan yang saya tampilkan di sini saya jadikan contoh itu mendapatkan jumlah like sebanyak 32.000 dan jumlah views sebanyak 159.000. Hal ini tuh membuktikan bahwa pembuatan video semacam ini berpengaruh besar terhadap algoritma media sosial yang juga secara tidak langsung membentuk opini publik saat masa Pilpres sedang berjalan. Dan ini tuh hanya contoh kecil aja karena video-video begini tuh banyak banget pada saat masa-masa Pilpres dan bahkan banyak yang lebih ramai lagi dan jumlah viewsnya lebih banyak, jumlah likes lebih banyak juga. Nah, konten-konten seperti ini tuh secara tidak langsung itu membentuk opini publik karena masyarakat yang awalnya bersifat netral
itu karena melihat konten yang dibuat oleh pengguna ini, itu dia tuh jadi kayak merasa, oh bener juga nih si paslon ini tuh kayak ditindas gitu, orang-orang sampai nangisin dia. Apalagi yang buat konten serupa ini ada beberapa kan, ada banyak juga bisa dibilang. Jadi yang awalnya netral jadi berpihak ke paslon tersebut, cuma karena dia melihat banyak orang yang menangisi paslon tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan wawancara mendalam dengan 10 responden Gen Z, penelitian ini mengungkap bahwa algoritma media sosial berperan signifikan dalam membentuk preferensi politik mereka. Sebagian besar responden mengaku pertama kali mendapatkan informasi politik dari platform seperti TikTok dan Instagram, sementara Twitter dianggap sebagai ruang diskusi yang lebih terbuka meskipun dinilai toksik oleh beberapa orang. Temuan kunci menunjukkan bahwa algoritma menciptakan filter bubble di mana konten politik yang muncul cenderung serupa dan berulang setelah pengguna menggunakan interaksi, yaitu like, share, dan komen. Mayoritas responden tidak sepenuhnya menyadari mekanisme ini meski mereka merasakan diri semakin terjebak dalam satu perspektif tertentu. Kondisi ini memicu terbentuknya echo chamber yang membatasi paparan terhadap pandangan alternatif. Implikasi penelitian mengindikasikan bahwa preferensi Gen Z tidak sepenuhnya dibangun melalui protes kritis, melainkan melalui paparan berulang konten yang dikurasi algoritma. Rendahnya literasi digital memperparah situasi ini karena mereka tuh dibuat rentan terhadap bias informasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi literasi digital, transparansi media platform media sosial untuk menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan berimbang. Baik, selesai sudah materi yang saya paparkan untuk di kesempatan kali ini. Apabila teman-teman semua memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi secara sehat dengan saya, bisa langsung komen mungkin, atau bisa langsung menghubungi saya melalui email yang tertera pada PPT saya. Baik, untuk perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas.